terus didekati, tambah dekat, tambah cantik begitu. Hai, minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke, kembali lagi di channel saya, di channel Beli Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang ya. Dan kali ini saya kedatangan seorang tamu ya. Dia juga putra Bali yang sudah sukses di Jepang ya. Sukses maksudnya meminang cewek Jepang gitu ya, menikahi cewek Jepang dan sekarang sudah dikaruniai 3 orang putra ya Pak ya. 3 orang putra. Dan kesempatan kali ini saya ingin apa namanya itu mewawancarai beliau karena beliau ini adalah selain pekerja, beliau adalah seorang seniman juga ya, seniman juga yang selalu aktif apa namanya mengikuti festival-festival yang diadakan di Jepang gitu ya. Jadi beliau ini bisa memainkan musik, alat musik seperti angklung, gamelan dan beliau juga bisa menari ya. Nah, seperti apa, beliau ini, jadi kita, coba tanya-tanya ke beliau lebih lanjutnya. Dan sebelumnya mari kita sapa dulu Pak Komang, kita panggil Bli Komang aja ya. Bli Komang-san, Bli Komang, Om Swastiastu, konnichiwa. Om Swastiastu. Konnichiwa. Sebelum kita lanjut ke ini, ke apa namanya, perbincangan kita hari ini, silakan perkenalkan dulu dirinya. Itu bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Bali, bahasa Jepang, silakan. Enaknya Bli Komang aja, pakai yang mana? Oke, saya persilahkan. Oke, bahasa Bali aja ya. Hai dozo, Om Saya Swastiastu. dari Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bli Komang. Kunapi gatro. Yang becek-becek. Nggih, terus? Munging wastan titiang hikomang sujaya tiang dari saking Bali. Nggih. Nipun ike dari saking Karangasem tiang. Karangasem nggih. Nggih. Karangasem napi Bli Komang? Saking Karangasem Kecamatan Bebandem nih. Oh, saking Bebandem nggih. Tiang dulu pernah ke Bebandem juga. Oke. Oke, sekarang saya punya beberapa pertanyaan nih buat Bli Komang ya. Pertama itu sudah berapa lama Bli Komang di Jepang ya? Sampai saat ini. Dihitung berapa lama ya, kira-kira 15 tahun mungkin. Wow, 15 tahun sudah di Jepang ya? Baru 15 tahun. Baru 15 tahun ya. Jadi akan terus 15. di Jepang berarti ini kalau jawabannya baru 15 tahun ya. Oke, itu sekarang sudah sebagai pekerja ya. Pekerjaannya apa sih Bli Komang? Di Jepang ini bekerja sebagai Kalau apa? di bahasa Indonesia kan pekerjaan ya tukang kebun ya. Wow, tukang kebun. Kalau di bahasa Jepang kan uekiya-san. Kue apa? Kue apa namanya? Uekiya. Uekiya-san. Uekiya-san, Hai. bukan kue ya. Kalau Bukan kue lain lagi ceritanya ya. Berarti uekiya-san. Oh, gimana pekerjaan uekiya-san ini, Bli Komang? Kalau menurut Bli Komang menyenangkan atau bagaimana? Ya, menyenangkan lah. Di Hmm. samping menyenangkan, artinya sesuai dengan diri saya mungkin dekat dengan seni ya. Oh, dekat dengan seni. Oh, iya, iya. Dengan Karena seni ya. artinya bikin bentuk pohon itu, cara motong itu kan sedikit ada unsur seninya. Jadi nggak sembarang gitu motongnya ya, Bli ya. Ya, makanya saya pikir untuk diri ya cocok lah begitu. Bisa dibilang senang. Menurut orangnya nanti, itu kerja begitu tidak menyenangkan. Menurut saya senang. Selama ini saya kerja di Uekiya bisa senang. Jadi menikmati lah ya Bli Komang pekerjaannya ya, karena juga ada unsur seni seperti hobinya Bli Komang lah ya, yang suka seni gitu ya. Ya, seperti hobi juga bisa masuk itu. Wih, mantap Bli Komang. Ini apa namanya, dari awal masuk Jepang udah ngelakuin kerjaan ini atau sebelumnya pernah kerja yang lain juga? Atau memang dari awal? Sebelumnya ada kerja lain sebelum Uekiya-san pertama kali masuk Jepang di pabrik ya. Oh, sempat di pabrik juga ya. Pabrik terus pindah ke restoran. Oh, di restoran juga pernah. Baru Uekiya ya.
Oh, Seperti itu ya. berarti pernah mencoba pekerjaan yang lain juga ya, karena juga tidak mungkin karena kurang cocok, mungkin jadi terakhir nemu yang namanya pekerjaan yang sekarang ya. Jadi enak ya yang sekarang ya. Oke, maaf nih, kalau boleh tahu, boleh dijawab, boleh enggak nih Beli Komang. Itu kalau di situ gajinya berapa sih Beli Komang? Maaf nih, kalau boleh ya, kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak dijawab juga nggak apa-apa. Ya malu sih jawab tentang ukuran gaji. Ya cukup untuk makan Nggih, nggih, sebulan, nggih, nggih. tanggung istri, Mm-mm, 3 mm-mm, anak, mm-mm. dan setiap tahun bisa pulang ke Bali. Oke, jadi dari jawaban itu, silakan penonton yang membayangkan gajinya berapa ya. Jadi Ya satu bisa nanggung setiap tahun bisa istri ya, pulang ke Bali. bisa apa namanya itu memenuhi kebutuhan keluarga juga, apalagi ada tanggungan anak tiga dan bisa pulang setahun sekali. Itu biarkan mereka yang Ya, ini ya membayangkan gajinya berapa lah ya. Kalau ya, beli ya. komangnya agak malu nih, agak malu-malu kayaknya orangnya nih. Oke, sedikit pertanyaan berikutnya nih. Selain bekerja itu keseharian beli komang di sana itu apa sih? Karena saya dengar-dengar juga beli komang itu ngelatih apa seperti orang Jepang melatih orang Jepang menari, melatih orang Jepang untuk main gamelan kayak apa namanya itu jegok apa sih namanya itu yang buat tingkle ya? Sama kayak tingkle itu ya? Iya. Ya, kalau boleh tahu boleh Oh ya, diceritakan sedikit. selain kerja biasa, Mm-mm, saya juga di sini di Tokyo ya, di mm-mm. Suginamiku namanya. Oh iya. Di Tokyo Suginamiku saya buka kursus gamelan rinde Oh rinde, nggih. yang berasal dari bambu itu ya. Oh nggih. Namanya gamelan rinde Hmm. dan juga menari ada menari genjek ya. Ah Seni genjek. suara ya Ah genjek. genjek yang menari Di sampai dalam genjek itu kan menari ya itu ya? semua ada. Seninya suara ada, Mm-mm. gerakan tari ada, Oh. musik juga berisi Oh. ya. Iya. Namanya seni genjek yang berasal dari Karangasem ya. Wah, luar biasa sekali. Saya kembangkan di sini di Tokyo. Mhm, mhm. Seperti itu kira-kira ya. Iya, itu untuk anggaplah itu sanggar ininya ya Pak ya, beli komang ya, sanggarnya itu orang Bali aja atau untuk orang Jepang nih? Sekarang siswa atau yang ikut sanggar itu orang Jepang ya, atau orang Bali juga ada? Oh, selain murid ya muridnya semuanya orang Jepang. Oh. Tapi teman yang mau ikut, yang dekat-dekat rumah ataukah yang pas liburnya sama, Mhm. mau ikut latihan, misalnya ada persiapan pentas, nanti bulan depan ada pentas, bagaimana teman-teman mau ikut, saya hubungi teman, itu Mhm. orang Bali. Oh. Orang Bali yang bisa ikut, tapi bukan kategori murid. Itu sama ya, Mhm, levelnya mhm, sama mhm. teman. Yang ikut mau gabung di sanggar saya itu orang Bali. Kalau Oh. khususnya untuk murid ya muridnya orang Jepang begitu ada. Oh gitu. Jadi temannya mungkin ke sana itu lebih ke arah membantu mungkin ya untuk ngebantu beli komang. Jadi Ya sambil seperti mengisi waktu mereka membantu. juga berarti. Ya, Heeh. ya. Oh iya iya wow luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini juga seni Bali yang disebut dengan genyek itu bisa populer juga di sana Pak ya. Beli komang ya. Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan. seperti itu Oke nanti tetap tujuan semangat. saya. Heeh, tetap Ya semangat. tetap semangat, tetap kerja juga ya. Oke siap beli komang. Terus yang berikutnya nih beli komang, yang membuat saya penasaran tuh apa sih yang menyebabkan beli komang itu kok bisa tinggal di Jepang gitu yang memotivasi atau yang menyebabkan saya mau tinggal di Jepang gitu. Apa sih yang memotivasi atau yang menyebabkan seperti itu? Ya pertama karena istri Hmm, orang Jepang, kedua juga anak sudah sekolah. mhm. Sekolah yang paling besar baru kelas 1 SMP ya. Oh kelas 1 SMP. Yang kelas nomor 2 kelas 2 SD Hmm, dan nomor 3 masih TK ya. TK bahasa Balinya. Ya ih, itu yang bikin saya bisa di Jepang lama. hmm, Terus yang kedua, iya. karena saya punya hobi seperti sekarang ya, seni. Oh, Saya mau mengembangkan seni mhm, mhm, yang saya bisa, mhm, khususnya ya genjek sama rinde. mhm. Wow, Saya luar mau biasa. kembangkan di Jepang, di Tokyo begitu. Makanya Oh, saya tetap bertahan di Tokyo, di Jepang ya. mhm. Itu yang bikin saya suka di Jepang.
Wah, mantap nih. Yang pertama itu karena keluarga ya, karena dorongan keluarga, jadi mengharuskan Ya, tinggal di Jepang. Selain itu juga bukan di Jepang juga, jadi bukan sekedar bekerja saja ya, bukan ngurus keluarga saja, tapi juga bisa mengembangkan yang namanya ya, hobinya di dalam seni, ya seperti yang disebutkan tadi itu genjek seperti itu yang memotivasi dan bisa membuat Komang Sang ini tinggal di Jepang lama ya. Wow, luar biasa sekali Beli Komang. ya. Itu untuk maaf nih, mau nanya sedikit tentang anaknya nih. Kalau anaknya itu untuk bahasa gimana Beli Komang? Beli Komang juga ajarkan bahasa Bali, bahasa Indonesia, atau bahasa Jepang aja mungkin dipakai di sana? Atau bagaimana sih Beli Komang? Selama ini masih berbahasa Jepang, Hmm. saya sama istri bahasa Indonesia. Hmm. Dan sekali-sekali saya pakai bahasa Bali Oh. untuk anak bisa mendengar saja, belum dia Hmm. mengucapkan, belum bisa, dia sudah mengerti. Misalnya saya Oh. telepon ke Bali pakai bahasa Bali, Hmm. di sekeliling ada anak-anak, dia Heeh. mengerti apa yang Oh. saya bilang, tapi belum dia Heeh. bisa ucapkan. Oh. Ya, dengan cara lain untuk mengajarkan ya, Hmm. mengajarkan anak untuk mendengar saja Hmm. itu saya pikir cukup. Makanya saya Hmm. berusaha untuk bahasa Bali juga Oh, sama naruhodo. anaknya. Naruhodo. Jadi untuk saat ini jadi anak-anaknya sudah mengerti ya kalau mendengar percakapan itu bahasa Bali, kalau mendengar saja dia sudah mengerti tapi belum bisa mengucapkannya ya. Oh ya. Ya, seperti itu sepertinya. Ya, dan itu juga menurut saya memang awal yang bagus sekali ya. Jadi awalnya sudah mengerti saja udah cukup dulu nih. Nanti baru pronunciation-nya atau pengucapannya ya Beli Komang ya. Ya, Wow, luar biasa. Oke, ada sedikit pertanyaan agak romantis nih sedikit nih. Itu awal ketemu istrinya di mana Beli Komang? Di Bali atau di Jepang atau gimana sih? oh dulu ya di Bali. Mm-mm. Awalnya ketemu di Bali di suatu tempat Wih, pariwisata suatu tempat wisata ya. ya, yang ya cukup romantis Mm-mm. tempatnya di pantai ya. Oh, di pantai. Oh, Nah, kira-kira berapa tahun yang lalu mungkin? 17 tahun yang lalu mungkin sudah oh, ya langsung ketemunya 17 sama tahun yang saya. lalu itu ya. Wow. Ya. Oke. Nah, di situ kenapa bisa suka sama istri yang sekarang itu Beli Komang? Apa yang membuat Mungkin Beli pertama Komang kali ya kelihatan dari muka dulu cantik. Oh, oh iya, dari cantik dulu nih tergoda nih ya imannya ya. Dari cantik dulu tergoda, oh Heeh, terlihat dari jauh, ini orangnya cantik begitu. heeh, heeh. Setelah itu baru Terus ngedate. Ya silakan. terus didekati, tambah dekat, tambah cantik begitu. Wow. Pada waktu itu saya di Bali Mm-mm. masih pemain musik ya, ikut band juga. Pas di Luar. pantai masih Heeh. latihan sendiri bawa gitar begitu. Oh, terus ada cewek. Dianya dekat, Mm-mm. mendekati, oh lagunya bagus, suaranya bagus, bilang Oh, begitu. heeh, Gitar main heeh. gitar ya begitu. Sepertinya dia merayu atau mendekati saya begitu ya. Wih, merayu atau mendekati saya. Berarti nanti Ya sebelumnya lirik mm. mata, oh ini, oh cantik begitu. Jadi udah ketahuan dari lirikan matanya ya. Ada kayaknya ada minat nih sama Ya saya nih, tertarik nih sama saya. Oh. ada sepertinya begitu ya dulu. Oke, oke Beli Komang setelah waktu berjalan nih ya, udah misalkan udah sering jalan nih, sering makan bareng mungkin ya. Nah di akhir itu siapa sih yang nembak duluan? Misalnya bilang suka duluan karena di Jepang kalau setahu saya sih kalau cewek nembak juga normal-normal aja. Mungkin kalau di Bali mungkin belum lazim ya, mungkin tapi di Jepang itu kalau cewek emang suka sama cowok itu dia bisa ngungkapin perasaannya sendiri gitu. Kalau Beli Komang sendiri gimana? Itu yang siapa ngungkapin perasaan duluan siapa? Mungkin dari saya ya, cara Oh. ngungkapinnya, oh kelihatannya dia suka sama saya begitu. Karena menerka seperti Dari itu dulu saya nih. yang nembak dulu artinya Heeh. dengan kata lain bukan saya suka kamu, bukan begitu. Oh kelihatannya kamu suka saya dari dulu perhatikan, dari baru pertama perhatikan. Heeh, heeh. Ya perasaan saya lain seperti itu rasa mengungkapkan. Terus Wih. dianya jawab, oh saya mungkin begitu. Hmm. Jadi timingnya mungkin Heeh, sama-sama ya. heeh, heeh, Siapa yang duluan juga heeh. tidak ada karena Mhm. selisih 1 detik, 1 menit tidak ada dengan kata-kata Oh. begitu dia langsung jawab, oh Mhm. saya juga pikir begitu.
Mm-mm. Seperti itu dulunya ya. Kalau kurang Oke. kurang lebih begitu ya. Sudah Mm. lama. Iya, sudah lama soalnya. Dan saya juga menangkapnya seperti itu dari obrolan Beli Komang ini memang benar-benar sama-sama saling ada rasa lah ya. Dari awal emang udah Ya, saling ada rasa ya. Oh, sehingga satu saat bertemu, nah jadilah hubungan yang sampai saat ini kita Beli Komang ini jaga ya. Wow, luar biasa nih. Nah, satu lagi nih pertanyaannya Beli Komang. Apa sih yang paling disukai dari istrinya? Apa sih yang paling disukai? Udah lama nih, bukan dari awal nih ya, bukan di awal. Jadi sudah menikah sampai sekarang ya. Yang paling disukai dari oh istrinya iya apa sih? iya. Heeh. Sampai sekarang yang bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Selain Iya. cinta itu ya. Nggih, nggih. Yang bisa diungkapkan cara kata-kata, saya paling suka istri, cara mendidik anak ya. Oh, cara mendidik anaknya. Seperti apa itu cara Ya, mendidiknya, Beli? seperti contoh ya, Nggih, nggih. anak tidak misalnya ada masalah apa, anak istri tidak begitu marah, kamu harus bilang begini, harus bilang begini. Misalnya tidak mau ke sekolah, kenapa? Caranya yang saya suka, oh Hmm, kamu tidak mau ke sekolah ya, mm, oh sebaiknya tidak usah dipaksa ke sekolah. mm, mm. Mungkin ada sesuatu yang tidak suka begitu. Oh, Di bahasa Indonesia kan nggih. mungkin tidak suka ya, atau Mm, ke sekolah capek ya. mm, mm, Kalau bagi saya, kalau saya sendiri, kamu kok tidak ke sekolah? Kenapa? mm, Istri saya lain. Oh, kamu tidak sekolah ya. Pasti mm, ada masalah atau capek mm, ya. mm. Yang itu yang saya suka. Tidak Oh, menegur anak, mm, mm. membuka hati anak. Seandainya Oh, anak ada masalah, mm, mm. dibuka hatinya, dikeluarkan masalahnya. Itu yang Oh, mungkin orang lain saya belum pernah lihat ya. nggih, nggih. Kalau orang lain yang saya lihat, kamu tidak sekolah kenapa? Ayo Mm, sekolah. Kenapa mm, tidak sekolah? mm, mm, Kata-kata yang bikin saya suka istri, kamu tidak sekolah, pasti ada masalah ya. mm, mm. Kalau bisa, kasih tahu ibu ya. Ibu juga Oh, pengen dengarkan. heeh, heeh. Seandainya ibu bisa bantu bagaimana bagusnya. Itu yang Oh, saya suka sama istri. wow, luar biasa. Jadi nggak asal marah ya, Beli ya? Jadi nggak asal marah, jadi Nggak asal ditanya. marah, Nggih, tapi nggih. ya ditanya, dikeluarkan Hmm, hati mm. orang anak itu. Oh, jadi digali lah permasalahannya, jadi kenapa Ya, dia iya. tidak mau gitu. Oh, wow, kalau itu luar biasa, Bli. Jadi kalau kita juga mungkin kalau Tiang juga ya, kalau punya anak juga mungkin nggak mau tahu gitu. Asal kamu harus sekolah ya udah harus sekolah gitu. Jadi nggak mau tahu Ya, apa sih permasalahan di situ yang mereka hadapi, yang anak hadapi. Wow, itu luar biasa. Apa sistem mendidiknya bagus banget ya, Bli ya. ya yang itu saya suka ya sama istri. Wow, itu yang bikin inilah ya sampai sekarang sukanya itu di situ yang lebih ini ya, yang bisa diungkapkan dengan kata-kata selain cinta ya. Ya, Kalau cinta yang kan bisa memang diungkapkan ya. oh, nggih, nggih. Nah, begini nih, Bli, ini pertanyaan yang paling menarik mungkin ini ya. Apa sih suka dukanya ya, suka dukanya Bli menikah dengan orang Jepang ini? Selama menikah ini apa sih Ya, suka dukanya? Hmm, sukanya banyak ya, pengalaman yang tidak pernah saya alami di Bali mm, mm, atau bagaimana ya. Sukanya pengalaman ya. nggih. Ya yang seperti saya bilang tadi itu saya tidak pernah temukan di Bali. Oh, nggih, nggih, Itu nggih. yang saya suka menikah sama orang asing. Berarti budaya kita berbeda, Nggih. tapi tujuannya sama begitu. Oh, Tujuannya sama artinya sama-sama bikin yang bagus, bikin mm, anak yang bagus, bikin bikin suasana yang bagus. Cuma nggih, nggih. jalannya dia berbeda, kata-kata yang dipakai berbeda. Itu yang saya suka. Oh, itu yang bikin inilah Itu ya. yang Nggih. sukanya. Dukanya ya, dukanya apa ya? Selama ini dukanya Kalau nggak ada duka berarti bahagia, Bli. Nggak apa-apa kalau nggak ada dukanya, Bli. ya, saya mau ungkapkan duka juga ya, tapi tidak Nggih. bisa dengan kata-kata ya. Oh, nggih. Kebetulan sekarang kan chance-nya ya untuk Nggih. supaya berbagi pengalaman, dukanya bagaimana Nggih, begitu bener, ya. bener, Bli. Kalau ada, Bli. Berbagi pengalaman sama-sama orang yang bisa nonton di sini, Nggih, nanti di channelnya Beli Dewa. nggih. Kalau ada yang tidak sukanya, mungkin dia bisa jadi suka orang lain yang lihat apa ya. Tidak suka, hmm, susah ya. Agak susah, nggih. Ya,
Mungkin tidak sukanya apa ya? Mungkin karena sama-sama budayanya beda, Nggih. jadi tidak suka itu ya. Mm-mm. Mungkin pada saat kerja mungkin ya. Kerja Saya nggih. kan sudah ikut budaya orang Jepang, istri saya orang Jepang. Nggih. Di dalam kerja mungkin ada senpai kohai itu yang bikin saya tidak setuju Oh, nggih nggih. atau tidak sukanya. Nggih. Ada senpai, ada kohai. Mm. Yang bikin tidak setujunya saya, tidak sukanya saya, senpai tidak bisa kerja dengan bagus, tapi dia senpai. Ah, iya iya, Kalau di ngerti. Bali kan tidak ada senpai kohai, Nggih nggih baru nggih. masuk sudah dikasih kerja, Nggih dikasih tahu nggih dengan tidak sombongnya. nggih nggih Kalau di Jepang kelihatannya sombong itu karena nggih. dia senpai begitu. Itu Hmm, yang bikin saya tidak suka ya kalau nggih di nggih Jepang. nggih. Senpai yang tidak bisa kerja dengan bagus. Oh, jadi dia cuman masuk perusahaan itu. Atasku begitu ya. Oh, Ya, nggih nggih nggih. seperti itu nanti kesimpulannya bisa di Dewa yang menyimpulkan bagaimana itu dengan bahasa Indonesia yang bagus ya. Nggih, kalau Tiang menangkap sih mungkin, yang nggak suka yang tidak beli suka itu di dalam perusahaan itu ada yang namanya, apa namanya, ada yang disebut dengan senpai dan kohai. Jadi yang sudah senior dan yang junior itu ya. Tapi kebanyakan kenyataan di lapangan atau di perusahaan itu kebanyakan juga namanya saja senpai atau dia hanya sekedar duluan saja masuk perusahaan itu, tetapi kalau dalam hal bekerja dia tidak bisa bekerja dengan baik. Itu yang tidak disukai sama beli mungkin ya. Karena dia kadang-kadang Ya, sikapnya itu seperti agak itu. sombong, agak arogan kan karena merasa dirinya senpai. Padahal kalau kita lihat dari pekerjaan, mungkin kita yang lebih bagus atau lebih pintar gitu dalam pekerjaannya ya. Ya, ya, Oh, iya. seperti itu ya. Nah, mungkin ini nih yang menarik juga nih untuk teman-teman kita. Kalau image orang itu kan didengar dari apa namanya itu dari teman-teman yang lain juga gitu ya. Kalau orang Jepang itu biasanya yang megang uangnya itu adalah suaminya, istrinya. Jadi yang wanita yang megang uangnya, yang suaminya kerja, kalau udah dapat gaji itu istrinya yang megang. Itu gimana kalau di keluarganya beli? Karena setahu Tian juga kadang-kadang itu berbeda setiap keluarga pengaturan itunya, uangnya. Oh iya iya, untuk itu ya selama ini masih istri yang pegang karena saya yang ngasih. Oh, nggih, nggih. Yang ngasih ada orang lain yang istrinya yang harus pegang, tidak saya Hmm, izinkan megang istri. mm. Apa namanya? Uang untuk bulanan saya sudah kasih istri. Oh, Selain itu saya yang bawa begitu. Kalau oke, orang oke. lain lain, Nggih. semua yang dia pegang. Semuanya Ini istrinya bisa yang megang. dua kategori ya. Nggih, nggih. Ya, istri pegang. Ada untuk Mhm. saya juga pegang begitu. Oh, nggih, Jadi nggih. bagaimana kesimpulannya? Istri yang pegang, Mhm. tapi saya juga pegang begitu. Oh, nggih. Mungkin kesimpulannya kalau di keluarganya beli, sekarang atau di rumah tangganya beli itu yang megang uangnya itu istri dalam artian sesuai dengan kebutuhannya. Seberapa misalkan dia butuh untuk apa Oh ya 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 ya, ya, ya seperti ya. ya, kebutuhan untuk memenuhi keluarga kebutuhan keluarga itu dikasih ke istri dan beli juga dapat misalkan megang uang juga untuk kebutuhan beli, misalkan beli bento mungkin atau apa, misalkan yang beli suka sambil bekerja, apalagi kerjanya di luar itu kan pasti capek nih. Jadi kalau misalkan haus itu biar bisa Ya, juga beli minum kan gitu. Kalau di lain kalau keluarga lain kan ya. biasanya dikasih uang jajan, dijatah dia ya. Misalkan Oh ya sehari ya, bukan 1.000. begitu saya. Ya, kalau beli enggak. Jadi memang dikasih kebebasan juga Ya, sama istrinya karena istrinya mungkin ngerti kalau pekerjaan beli itu agak apa namanya taiheng gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya, kalau ketika dia ingin membeli sesuatu minimal minum bisalah gampang lah gitu loh. Jadi nggak usah koordinasi lagi sama istri dan istri ya. juga udah merasa puas. Kenapa puas? Karena sudah terpenuhi uang untuk keperluan rumah tangganya. Mungkin seperti itu yang bisa saya tangkap dari apa namanya obrolan belinya ya. Oke, beli yang terakhir nih bisa bilang terakhir nih. Apa namanya kalau misalkan ini rencana beli akan menetap untuk selamanya di Jepang atau gimana? Atau nanti sudah umur Untuk sekian ingin ke sementara Bali? ya, Nggih, nggih. Nggih, silakan. ya ada rencana untuk ke Bali. Mhm. Sedangkan istri dari dulu ya Nggih. minta tinggal di Bali Oh, karena ini bicara saya yang tadi nggih, kemauan saya untuk mengembangkan seni nggih, nggih. yang saya bisa lebih baik tinggal di Jepang. Anak sekolahkan di Jepang. Mmm, Istri mintanya tinggal di Bali
suatu saat nanti saya pasti ke Bali, tapi belum kapan itu ya. Nggih, nggih. Jadi untuk sementara belum lah beli ya, walaupun istri Ya sebenarnya lebih belum. berminat tinggal di ini di Bali, tapi belinya karena ada Ya, sesuatu, ada punya impian juga di situ, jadi belum untuk saat ya, ini belum ya, tapi suatu saat pasti akan balik ke Bali. Oh, ya. oke beli. Sebelum diakhiri beli nih, saya ingin minta sedikit pesan atau saran nih buat teman-teman kita. Siapa tahu sekarang ada teman kita yang lagi pacaran sama orang Jepang atau punya impian ingin menikah dengan orang Jepang itu ada nggak pesan-pesan yang ingin beli sampaikan ke mereka? Oh, sedikit pesan untuk yang baru kenal sama orang Jepang, yang kepengen menikah orang Jepang itu bagus, Nih, tapi harus mengerti dengan budaya. hmm, Perbedaan budaya itu harus dimengerti. nih. Ya, jangan budaya kita yang paling bagus, Oh, nih. kita harus menang. Itu yang bikin tidak sejalan Hmm. kalau sudah sama istri. Halo, konnichiwa. Seperti itu. Jadi Hmm, pesan yang bisa saya sampaikan, nih. ya menikah juga bisa. Yang penting sama-sama tujuannya untuk membahagiakan. Jangan Hmm, kita saja yang menang. nih. Kalau kita saja yang menang, yang kita yang merasa yang lebih bagus, itu akan cepat mungkin Nih ya, tidak putus lah. sama-sama bahagia jadi. Jadi bisa ke arah Ya, perceraian lah misalnya. pesannya Mm, sama-sama lah ya Oh, nih. menghargai dia sehingga kita dihargai, pasti akan jalan dengan bagus begitu. Oh, nih. Jadi Ya, intinya pertama jangan suka sama orangnya saja ya beli ya. Jadi sukai juga, cintai ya, juga budayanya dia. Karena kita juga ya, nggak mungkin mengekang orang, apalagi orang Jepang, harus suka sama budaya kita aja gitu. Jadi harus suka sama kita aja, tapi kita melupakan kalau dia juga punya budaya. Dan satu lagi ya, intinya sebuah pernikahan itu adalah tujuannya untuk saling membahagiakan ya beliau. Jadi bukan kita saja yang bahagia atau dia saja yang bahagia. Jadi intinya saling membahagiakan dan itu adalah salah satu mungkin kunci sebuah pernikahan, apalagi menikah dengan seorang orang asing gitu. Jadi itu bisa langgeng ya, ya, beli nggih. ya. Halo, namai wa dari desu ka? Namai wa? Dare? Ada nawa? Nanto yobu no? Mau ikat. Oh, Tanaka-san. Kore, ichiban chichai? Ichiban shita? Baik. Oh, ada kara komang da ne. Ya, Yoku Kiko. Komang Surya Taiga des. Oh, papa to isho da ne. Komang. Komang ne. Papa mau komang da yo ne. Oke, Bli. Untuk kali ini mungkin sampai di sini dulu ya. Terima kasih waktunya ya, sudah meluangkan waktu di hari liburnya. Harusnya untuk keluarga udah meluangkan waktu untuk saya. Terima kasih sekali. Dan nanti siapa tahu nanti pulang ke Bali ya bisa calling-calling lah. Nanti kita ketemu, bisa ngopi bareng lah ya, Bli ya. Nanti lagi ya. Oke, Oke, siap, terima kasih siap. banget, Bli. Dan mungkin videonya saya Terima cukupkan kasih. sampai di sini ya. Terima kasih banget, Bli. Oke, Oke. Suksema. Hai, arigatou gozaimashita. Baik, Mata. Bye-bye. Masta. Sayonara. Koman-chan. Bye. かわいいね。